Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang aplikasi integral tertentu untuk mencari volume benda putar. Pada kasus ini kita membahas tentang metode cakram. Kenapa disebut metode cakram? Karena elemen-elemen yang terbentuk nanti perputaran volume, elemen-elemen volume yang terbentuk itu menyerupai cakram. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan diketahui suatu bidang datar R ya, yang di atas dibatasi oleh Y sama dengan Fx, kemudian di kiri dibatasi oleh garis X sama dengan A, di kanan dibatasi oleh garis X sama dengan B, kemudian bidang datar ini diputar terhadap sumbu X, sehingga kalau kita putar itu bentuknya seperti ini. Saya harapkan kita bisa ini seperti 3 dimensi gitu ya. Sumbu X, kita putar terhadap sumbu X. Nah, berapa volume hasil perputaran dari bidang datar R ini? Kita lihat bentuknya suatu benda padat ya. Ya. Nah, prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Kita bagi daerah ini menjadi N bagian, kemudian kita ambil salah satu bagian itu, kemudian kita cari volume untuk satu bagian itu yang diputar terhadap sumbu X, kemudian kita jumlahkan, kita limitkan, dan kita integralkan. Ini nanti bentuknya integral. Oke. Nah, sekarang oke. Nah, sekarang kalau kita ambil satu bagian, kemudian kita putar terhadap sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini, dalam satu bagian gitu ya, satu bagian kita putar terhadap sumbu X, sehingga kalau kita buat ya, seperti ini menjadi sebuah tanda dan seluruh putaran ini, yang mana sisinya ini adalah delta X, kemudian luas alasnya adalah lingkaran yang dibentuk oleh ini, lingkaran yang dibentuk oleh fungsi ini, F, berarti ini fxk bintang. Nah, kalau kita putar berarti volumenya adalah, kita ambil ini delta xk, oke. Maka delta V itu sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran Pi, R-nya adalah fxk bintang, R kuadrat berarti fxk bintang kuadrat. Ini adalah Lx. Kemudian tingginya adalah delta xk. Sehingga satu elemen luas ini adalah pi r kuadrat delta x. Nah, ini delta v. Kemudian kita jumlahkan, limitkan, integralkan. Jadi kita dapatkan v itu sama dengan apa? Limit delta x menuju 0, limit delta x menuju 0, sigma k sama dengan 1 sampai n, dan yang tidak ingat kalau delta x menuju 0, pi, kemudian sini sebenarnya ini ya, apa namanya, Lx, Lx kali delta x gitu ya. Pi kali fxk bintang kuadrat delta x. Dan ini adalah integral dari batas kiri A ke batas kanan B, A sampai B, pi, pi-nya konstanta kita keluarkan, sama dengan pi R-nya kalau kita ketemu nanti x-nya berjalan, fx kuadrat dx.
Atau kadang-kadang ditulis ini Pi integral AB Y kuadrat dx, karena Y nya adalah fungsi X, bukan tulisan yang lain. Oke, bisa dipahami? Ini rumus Pi Y kuadrat dx. Oke. Sekarang bagaimana kalau daerahnya adalah daerah ini? Dalam daerah yang dibentuk oleh suatu bidang datar X sama dengan fungsi Y. X sama dengan fungsi Y, kemudian nanti di bawah dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Oke. Kalau seperti itu, berarti kita sebentar saya sebentar. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya adalah seperti ini? Ini satu bidang, ini X, ini Y. Sorry, ini berarti nanti kita ke tengah, kelihatan ini Y. Kemudian ini bentuknya di sana. X sama dengan FY. Kemudian di sini dibatasi oleh Y sama dengan D misalkan. Kemudian di bawah oleh Y sama dengan C. Ini kalau kita putar terhadap sumbu Y, perputarannya ke sini, berarti nanti benda yang dibentuk seperti ini. Nah, berapa volumenya? Sama, kita ngambil elemennya dalam Y seperti ini. Berarti ini tingginya ini adalah apa nih? Tingginya ini adalah F YK bintang, ya. Sehingga ini delta P sama dengan Pi apa ini? Pi F YK bintang kuadrat delta Y. Karena ini kita ambil ini delta Y, sehingga V jumlahkan, limitkan, integralkan, kita dapatkan V sama dengan Pi yang di batas ke bawahnya dari C ke D F Y kuadrat DY. F Y kuadrat DY. Ini adalah rumus volume untuk suatu benda yang dibatasi oleh fungsi Y sama X sama dengan FY, kemudian diputar terhadap sumbu Y. Kita ambil cakramnya adalah Y, ya. Sehingga kita dapatkan volumenya adalah V sama dengan Pi kali FY kuadrat D. Nah, berikutnya bagaimana kalau sekarang bendanya kita pendekatannya sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai suatu benda bidang datar, ya, bidang datar yang dibentuk oleh dua fungsi. Ini misalkan Y1 sama dengan Fx, kemudian Y sama dengan Dx. Oke, kemudian di kiri dibatasi oleh X sama dengan A, di kanan dibatasi oleh X sama dengan B, diputar terhadap sumbu X. Sumbu X. Nah, ini kalau ini kita putar, berarti ya kira-kira bentuknya seperti ini. Dan di sana juga seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Ini bendanya. Sehingga nanti elemen yang kita ambil di sini Pi kita ambil satu elemen di sini. Ini adalah panjangnya ini berapa? Selisih antara jari-jari yang panjang ini Fx dikurangi Gx. Sehingga nanti delta P dari apa? Delta P itu sama dengan Pi
kali fx k bintang kuadrat dikurangi yang kedua g xk bintang kuadrat dikalikan delta x sama, sehingga kita buat jumlahkan, limitkan, dan itu adalah integralkan. V sama dengan pi integral AB. Supaya lebih jelas, pi integral AB, pi integral AB fx kuadrat dikurangi gx, ya, gx kuadrat dx. Nah, ada yang mengatakan ini y2 kuadrat dan y1 kuadrat sama, ya. Ya, penulisan saja tergantung nanti fungsi integral yang apa, jadi yang lebih panjang itu yang mana. Kalau ini fx, ya fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Kalau misalkan ini gx-nya di sana, ya gx kuadrat min fx kuadrat, ya. Gantung pada kurva yang membentuk ini. Jari-jari yang terpanjang dikurangi jari-jari kurva yang pendek. Demikian juga untuk volume yang dibentuk oleh ini dua kurva, misalkan FY dan GY. Nanti sama, ya, ambil GY ya berarti V sama dengan Pi integral C sampai D FY kuadrat dikurangi GY kuadrat D. Itu yang penting pengambilan elemennya seperti ini. Nah, demikian pembahasan tentang metode cakra. Ya. Berapa menit?